Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya atas nama salawatnya kita kirimkan dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentulah kita belajar melepaskan kepercayaan mempersekutukan Tuhan dalam ajaran yang berakibat kepada kafirnya sindiknya rohani kita. Maka hanya belajar dan belajar, itulah sesuai tuntunan sunnah hadis Al-Quranil Karim, baik dalam masa syariat, hakikat, ta'rikat dan ma'rifat. InsyaAllah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, tentulah kita belajar tuntunan ruhani kita, tauhid diri kita kepada Allah dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu kupas tuntas hakikat ilmu, amal dan ibadah. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat dan sahabat kerabatku, para aulia wa ulama al-mukarram, para al-ustad al-ustazah segenap rahimakumullah dimanapun berada yang dirahmati Allah. Perjalanan waktu terus berjalan. Musuh utama bagi sesuatu yang hidup menuju mati adalah waktu. Tetapi nikmat yang nyata bagi orang berilmu kepada Allah adalah waktu. Tergantung kita berprasangka dan berkedudukan seperti apa di mata Allah. Apakah waktu ini kita jalankan dengan usia? Apakah waktu ini kita jalankan dengan nikmatnya? Ini akan berdampak kepada pentajalian kekembalian kita kepada awal mula jadi. Apakah jalan amalia, apakah jalan ibadah?
dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan yang diberikan kesempatan ini oleh Allah adalah berpikir kembali. Pokok dari segala kebenaran ajaran adalah yang menentukan bagaimana seseorang dengan Tuhannya. Peraturan bertuhan itu adalah iman. Apa tujuan iman? Adalah agama yang mengimani segala ketentuan yang diajarkan. Mengimani bukan arti kita bisa menjalankan, kecuali tauhid yang diterima oleh Allah tauhidin kepada umat itu, yaitu adalah mengimani. Kecuali kita sudah sampai masa tauhudun dalam menjalankan dengan ilmunya. Dalam momen hal seperti ini perlu kita mencari aplikasinya seperti apa. Yang dikatakan sebuah Tuhan adalah derajat yang tidak mungkin bisa dikaji karena berbuat sekehendaknya dengan kemaha esanya. Tetapi pengkajian itu tetap ada, yaitu dengan mengkaji keumatan. Tuhan memang kita tidak bisa kaji dari mana dan siapa, karena itu sebuah aras, sebuah kodrat dan julukan Tuhan, yang mana di syahadat dikatakan la ilah, Tuhan tidak ada. Maksud Tuhan tidak ada apa? Bukan derajat tidak ada, wujudnya yang tidak ada, yang ada adalah keakuannya. Mencapai untuk yang menjadi Tuhan ini sangat ditentukan tauhid yang sangat kuat, karena tidak ada yang bisa. Allah atau Tuhan tidak pernah menjadikan Tuhan-Tuhan lain. Sama seperti seorang bapak, aku ingin jadi seorang bapak, maka kujadikanlah anak. Nah gitu, aku ingin menjadi seorang bapak, maka kujadikanlah anak. Setelah itu anaknya memanggil bapak, ayah, papa, papi, dan segala macam. Berarti sudah ada julukan. Nah begitu dia dibawa, diperiksa DNA-nya, anak dengan bapak, tidak ada perbedaan DNA, tapi perbedaan julukan yang sudah ditetapkan. Inilah konsep daripada pencarian ketuhanan tadi. Di masa tiga pencarian, di masa wujud dikala belum diwujudkan, dikala wujud sebelum dimaujudkan, dikala dia maujud sebelum dia dinamakan. Ini pencarian ketuhanan. Sementara dikala masa anak, masa dewasa, dan masa orang tua itu tidak membedakan orangnya. Ini yang dikatakan tauhudun. Tidak ada perbedaan di antara nama-nama yang telah ditimbulkan, yaitu derajat. Contoh anak baru lahir. Anak yang dewasa juga punya bapak. Dia anak, bapak juga masih punya bapak. Dia juga anak. Namanya masa anak disebut dengan kodrat bani atau masa anak. Ini yang kita lalui sekarang ini. Dalam pemahaman ketuhanan itu sama. Dikala aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah, itu adalah aku. Nah, ini dibutuhkan iman tauhid yang harus benar-benar menuju guru yang hak, murid yang hak, ilmu yang hak dalam kehalalan.
Ternyata perbuatan ini yang dikatakan perbuatanku sendiri dalam masa aku menikmati ketuhananku, maka aku wujud dalam sifatku sendiri. Dan apabila aku ingin menikmati keinsananku, maka aku wujud di dalam keinsananku, wujud. Dan apabila aku menjadikan diriku, aku jadi diriku sendiri atau sejatinya diriku, aku adalah aku. Ini dihiasi oleh hayat kehidupan, hidup dan yang menghidupkan. Hidup adalah sifat kekal dalam hidup yang diasmakan Allah. Kehidupan adalah hayati, yaitu kehidupan insan. Hidup dan yang menghidupkan. Hidup kehidupan yang ketiga yang menghidupkan. Inilah aku. Kalau kita gabung kalimat ini menjadi tauhidun atau tauhid satu, tauhid wahid, aku adalah Tuhan yang hidup. Aku berbuat dengan diriku dan aku menikmati kehidupan diriku karena aku adalah Tuhan yang nyata dipanggil Allah dan berwujud Muhammad. Ini tauhidun. Iman kita tidak boleh lagi dibagi jadi tiga. Justru kita menundukkan nafsu dan akal kita dengan berprasangka dan menjalani cara kehidupan seperti itu, yaitu kehidupanku, hidupku dan aku, hidupku dan kehidupanku. Nah, ini dalam bahasa tasawuf sering disebut aku bersifat pada sifatku sendiri. Maka di tauhidun dia bertemu pada alhamdulillahi rabbil alamin, tajalibatin tunggal alhamdulillah, bergerak Rabbi menjadi Tuhan, al-amin bagi diriku sendiri. Amin, min nama kecilnya ketuhanan pada diri. Inilah yang menjadikan seseorang terangkat derajat ibadahnya. Kenapa terangkat derajat ibadahnya? Karena telah termuliakan kajian kodrat la mawjudun ilallahnya. Karena apabila yang tiga tadi dia memandang dan dipandangnya bukan dirinya, ini dikatakan mata ma'rifat atau pandangan ma'rifat, maka dia telah menjadikan suatu kedekatan atau muqarrabunnya yang paling dekat. Dekat artinya bukan berdekatan, ini akan bersentuhan. Sentuhan itu yang akan membuat kekafiran dan kesyirikan. Tapi yang dikatakan ihram itu adalah menjadi satu, bukan mendekat kepada yang satu. Ini sering kalau kita berbeda pandangan dengan syariat, dilatih akal untuk berakidah, itu namanya syariat. Dilatih akidah untuk beriman, namanya agama. Ini tidak boleh kita menjalankan ketentuan tauhidun ini pada makom tauhidin. Artinya apa? Di dalam makom iman semuanya diimani, tetapi di makom ilmu atau tauhidun, sifat satu wahidnya Allah, imannya adalah imanullah. Kalau iman dalam agama namanya imanudin, ada dasar. Karena imanudin itu tujuannya apa? Awaludin, mengimani awal agama, ma'rifatullah. Nah, awal agama adalah nama Allah. Siapa yang nama Allah dipanggil dalam 5 waktu itu? Nah, ini imannya. Kalau ilmunya yang membawa nama itu siapa? Nah, ini ilmu tauhidunnya. Jangan namanya ke masjid, yang punya nama tinggal di luar masjid. Ini yang perlu diperhatikan.
Jadi jangan kita berprasangka dalam suatu kebenaran, tapi berprasangkalah dalam kebaikan. Kalau kebenaran itu sudah mutlak, tidak ada prasangka lagi di situ. Tergantung bimbingan daripada kerohaniannya. Siapa yang membimbing rohani? Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mencapai kedaulatan Tuhan dengan segala wujud-wujud dan maujudnya harus dijalankan oleh diri sendiri. Kenapa? Ma'rifatullah itu menuju diri, ya, ma'rifatullah itu menuju diri, baik diri yang didirikan, baik diri yang berdiri, baik diri yang sebenar-benar diri. 3 lembaga diri, huruf sin bertitik 3, 3 makom dalam diri menunjukkan 3 daripada tajalli Tuhan. Itu tajalinya bukan 3 Tuhan, tapi tajalli 3-nya. Tajalli sir, tajalli batin, dan tajalli zat yang terwujud dalam tajalli nur. Nah ini tajalli, wujudnya tajalli nur. Karena yang 3 tidak bisa dilihat dari yang 1, tapi yang 1 akan memperlihatkan yang 3, itu bisa. Tapi kalau kita lihat ada yang 1, oh itu 3, tidak bisa. Tapi setelah terkupasnya 3, baru kita tahu siapa yang 1. Nah inilah sudul kasroh fil wa'adah, sudul wa'adah fil kasroti. Orang yang mampu melihat yang banyak itu setelah dia mampu mendirikan yang 1. Nah, itu yang dikatakan melihat yang banyak daripada yang 1, dan melihat yang 1 dari yang banyak, kalau memang 1-nya sudah berdiri. Contoh alif, alif sampai ya itu dibuat dari huruf alif. Nah ini melihat yang banyak. Tetapi bagaimana adanya alif tadi? Setelah dia serahkan menjadi alif semua, terus yang tinggal siapa? Nah ini yang 1 tadi, itu yaitu wujud awal semua jadi. Nah begitu juga setelah kita mendapatkan tajalli perjalanan tauhidun di dalam tauhidin tadi, pemanggilan asma dan ul husna ini sangat-sangat wajib nyata bagi hatimu, bukan wajib nyata bagi pikiran dan pandangan nama. Tetapi peleburan ketuhanan menjadikan hamzah berdiri pada wujud yang tidak lahir dari bumi dan langit. Ini sangat betul-betul harus dinyatakan. Al-Malikul Haqqul Mubin, Al-Haqqul Mubin. Al-Haq itu namanya diri, Mubin itu nyata. Bagaimana kodrat yang dijadikan, mulai diri yang sebenar-benar diri, diri yang berdiri, dan diri yang didirikan, itu harus nyata dalam satu kodrat yang berwujud iradat dan berbentuk ilmu. Kodrat, iradat, ilmu. Dan ini eksploitasinya adalah kehidupan yang mengatur. Dalam kita menjalankan kehidupan dunia kita, kita sudah bisa belajar menjalankan 3 pandangan terhadap tauhidun tadi, yaitu pandangan tauhid namanya. Jadi wahid dengan ahad ini akan berbeda. Kalau ahad ini kita belajar mengimani 1 kepada yang 3. Kalau wahid mengimani yang 3 kepada yang 1. Nah di situ perbedaannya, gitu ya. Jadi perbedaan tauhidin, ahad, nah itu yang 1 diimani 3. Tetapi kalau tauhidun yang 3 itu diimani 1. Makanya tauhid itu adalah iman, tingkatan iman. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalaulah yang kedua kita melihat, meletakkan sebuah pandangan kalau orang bercerita tentang Tuhan, terus kita memikirkan ada alam lain namanya alam ketuhanan, ini sudah salah. Bahwa itu zamannya Allah, di zamannya entah berantahlah kalau zaman orang-orang dahulu bilang.
Itu udah salah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Seluruhnya pandangan itu ke diri. Tidak ada pandangan ke zaman dulu. Ini amaliyah. Kalau amaliyah liputan akal dan nafsu harus menggambarkan. Tetapi ilmu tidak boleh bergeser daripada ketunggalannya. Zaman itu adalah zaman awal, dan awal itu adalah akhir. Bertemu di akhir, akhir itu adalah awal. Allahi fi awalul, wallahi fil akhirun. Jangan mengatakan yang lain-lain. Yang awal itu ya akhir, yang akhir itulah yang awal. Kalau ada yang awal, ada yang akhir. Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang itu beda. Ini pandangannya sudah salah, bukan tauhid. Itu pandangan Jabariyah namanya. Akal yang belum tunduk dengan ilmu, dengan iman, akan dibicarakan seperti itu. Akal. Tetapi dalam makom tauhidin tidak boleh mengatasnamakan dahulu dan sekarang. Justru yang mau tahu yang dahulu itu adalah sekarang. Makanya fa'alamnahu min la'aduna ilma. Ilmu yang kenal itu, ilmu yang datang itu dari aku, kata Allah. Jadi tidak ada bersumber dulu dan sekarang. Tapi fa'alamnahu min la'aduni ilma. Ilmu yang benar turun dari aku, bukan dari dulu dan sekarang. Inilah benturan keyakinan karena sudah dikunci erat oleh iman dan akal. Akhirnya untuk kita berubah ke jalan tauhid agak sulit. Contoh, orang lebih mengkaji solat daripada mengkaji siapa yang solat. Dan ini jatuh ke alam pendapat. Pendapat para guru-guru, pendapat para ulama. Kenapa harus menjadi pendapat? Di dalam ayat itu sudah ada Jabariyah, sudah ada Qauliyah, sudah ada Munajat, sudah ada Ma'rifat, sudah ada Khawni. Semua tingkatan-tingkatan rahasia derajat makom ilmu itu sudah ada dalam satu ayat. Kenapa kita harus mengembangkan dengan menurut saya? Itu yang tidak boleh. Karena saya yang kita akui ini belum tentu diakui oleh Allah. Kalau ada dia mengatakan saya. Dengan demikian mulai kita mengintrospeksi diri para hadirin. Untuk bertuhan tidak ada yang mampu membawamu sebuah amalan bisa ketemu Tuhan, bisa bertemu Tuhan. Itu tidak bisa. Tidak ada amalan yang kuat mempertemukan kecuali sebuah amalan yang telah hayat, telah hidup, amalan yang telah terhimpun menjadi sebuah wujud, sebuah mawujud, juz amma, juz hayat manusia amma. Itu amalan. Bukankah kita telah diamalkan oleh Allah? Dengan keinginannya menjadi Tuhan, dia amalkan juz amma, maka sudah terhampar sebuah amalan besar. Bukan membesar-besarkan amalan di depan Allah, tapi menjadilah kamu amalan yang besar dari semua amalan. Dirimu juz amma. Periksa Al-Quran surat juz amma itu dari An-Nabak, periksalah. Dengan demikian tauhid kita semakin meningkat, tauhid kita semakin berjalan, tauhid kita semakin wujud sampai pada mawujud, sehingga mawujudun illallah. Ternyata yang mawujud itu bukan kamu, tapi wujudnya Allah. Karena apabila umat dia jadikan di luar dari salbiahnya, maka dia telah bersekutu dengan umatnya sendiri. Ternyata Allah menjadikan umat itu bukan melanggar salbiahnya, tapi dia menjadikan
sesuatu hayat di dalam salbiyah itu, yaitu sifatnya sendiri. Inilah ketuhanannya, inilah sifat. Dengan demikian, kodrat sifat dengan bersifat itu beda. Bersifat bertingkah, sifat adalah kodrat. Ada kodrat yang tidak dijadikan dari langit dan bumi, itu namanya sifat. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, itu namanya kodrat sifat. Tapi setelah nama itu, maka diisilah masing-masing nama itu dengan kodratnya. Diisi sama jadi sami'un, basar jadi basirun, kalam jadi mutakalimun, hayat jadi hayyun, dan seterusnya. 7 sifat itu. Maka ini yang dikatakan bersifat, itu tingkah. Sifat ada yang bernama kodrat dan sifat ada yang bernama tingkah. Maka dikatakan fi'il dan af'al. Kalau kodrat namanya af'al, gerakan hidup. Tapi yang bergerak dan yang menghidupkan namanya fi'il. Nah, ini yang dikatakan bersifat, fi'il namanya. Fi'il atau fi'il. Itu bersifat. Bersifat aku pada sifatku sendiri. Itu kodrat yang 7. Maka menjadi ma'nawiyah. Ma'nawiyah dengan salbiyah tidak bersekutu. Karena berasal dari sifat 20. Ma'nawiyah dengan salbiyah dikumpulkan menjadi nafsiyah, atau dikatakan wahdaniyah, sifat tunggal. Nah, ini bersatu di dalam sifat 20 yang dibagi 3. Salbiyah hitungannya 5, nafsiyah hitungan 1, ma'nawiyah hitungan 14. 14 tambah 1 15, 15 tambah 5 20. Ini 20 sifat Allah yang hayat. Nah, itu makanya dihiasi dengan aras yang 8. 8 surat terpanjang dalam Al-Quran, 8 batang aras tubuh dalam tubuh manusia. Berarti jam 8 hijrahnya jam 20, betul kan? Nah, ini harus nyata. Lauh mahfuz. Lauh mahfuz inilah, apapun ilmumu tidak lauh mahfuz di Al-Quran, itu sifatnya syirik. Apapun amalanmu kalamnya, sekali kamu mewujud pun kepada Tuhan, tapi tidak ditajalikan dengan nyatanya lauh mahfuz, dengan memperjalankan ada wujud pada Al-Quran sebagai wujud nyata lauh mahfuz, ini belum menuju kebenaran, tapi baru kebaikan, dan bisa-bisa menjadi kafir sindik. Arti kekafiran rohani kepada Allah karena mengamalkan yang tidak ruh Allah amalkan, ruhani Allah amalkan. Ini juga harus diperjelas. Inilah menuju yang satu. Ini yang dikatakan sebuah wujud kembali menjadi satu. Bukan mendekati yang satu, tapi kembali menjadi satu. Tentu dengan perjalanan tauhid yang benar. Kitab yang menuntunnya adalah bidalihi marifatul haqqil ilmi. Apa kitabnya? Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Apa dalil? Inilah kodrat. Apa kodrat? Inilah kitab. Apa kitab? Inilah jasad. Apa jasad? Inilah asma. Apa asma? Inilah husnanya. Apakah masih ada kamu yang ada di dalam itu? Tapi apabila ada kekamuan, tapi bukan keakuan Tuhan, tapi kekamuan diri keinsananmu, maka kamu akan tetap pada posisi tidak bermanfaat bagi Allah. Contoh tidak bermanfaat bagi Allah apa? Allah tidak berikan dia petunjuk. Kajinya tergantung turunnya pembahasan buku yang diturunkan oleh ahli-ahli fikir. Ahli-ahli fikir yang mengatur kehidupan ketuhanan manusia itu tidak bisa
yang bisa ahli zikir, ahlul kitab yang mampu memperjalankan ruhani. Mana ahlul kitab? Bukan kitab yang dibatasi dengan 4 kali 6, tapi ayat yang tidak terputus, yaitu bermimbarnya Muhammad kepada Adam, berkalam Allah pada nyawa. Ini mimbartullah, betul-betul dikatakan dia mimbar, bukan sebuah podium tempat dia bercerita. Kenapa? Karena ilmu bukan datang dari guru ke murid, bukan murid melihat guru berbicara, tetapi ilmu itu adalah guru yang hayat dalam kewalian Tuhan. Berguru dengan bernabi dan bertuhan ditentukan oleh kebenaran berguru. Di dalam bertauhid ilmu, dalam keyakinan ilmil yakin, tauhid pertama meyakini guru, itu sudah melatih dalam cara kita berguru dan bernabi serta bertuhan. Bukan mengumpulkan ilmu guru tapi hidup sendiri. Ini abid namanya, bukan pembentukan kealiman yang turun ke keulamaan. Dengan demikian kita mulai membentuk, mengkaji dan mentadabbur diri kita dalam perjalanan. Apa perjalanan? Tajalli sirullah dan tajalli izzatullah dan tajalli ma'rifatullah. Dalam mencapai apa? Dalam mencapai syariatullah, hakikatullah, ta'rikatullah dan ma'rifatullah. Membutuhkan wujudullah, asma'ullah, hayat Allah, wujudullah, wujud Allah, mawjudullah. Jadi tidak ada perbedaan antara titik dan 3. Tapi kalau ingin tahu bedanya, dekati dan masuklah ke dalam titik itu. Maka kamu akan berada, tahu sendiri, berada di titik apa diri. Jamaah, para hadirin dan hadirat, berhati-hatilah di dalam menjalankan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatullah, apa yang dilihat oleh Allah, apakah sudah dia melihat dirinya dalam wujudmu? Dan apakah kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan perjalanan ma'rifatullah itu tadi? Jangan kita tahu makom ibadah tapi tidak tahu makom Tuhan. Jangan kita hanya mengatakan Tuhan ada tapi makom umat tidak tahu. Bagaimana ada Tuhan tanpa umat? Tidak akan mungkin. Ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Maka dengan demikian, menjadi satu bukan mendekati yang satu. Menyatukan diri dengan mukharabin, kembali menjadi satu. Diri yang kembali itu, insyaallah mudah-mudahan bisa membuat sentuhan kepada kita. Karena alif kembali kepada alif. Tidak ada yang mampu orang melihat siapa yang meninggalkan jasad. Apakah sesuatu atau memang yang satu itu yang kembali, atau bagaimana? Inna lillahi, inna ilah, aku Tuhan. Inna lilah, aku yang memberi dan bergerak. Inna lillahi, aku juga lah yang hidup. Aku yang Tuhan, aku yang datang, aku yang hidup. Innallaha innallahi innallahu inna lillahi. Perjalananku ma'ada, perjalanan waktu dan kesempatan. Bada adalah kesempatan ketuhanan yang diuji oleh alam ini terhadap dirimu. Yang diuji ketuhananmu bukan cobaan. Jangan dikatakan ada cobaan. Kula musihibatun innalillah. Kalau ada musibah, kembalikan. Kenapa kembali? Karena itu bukan musibah. Setiap kejadian yang menimpa diri orang bertuhan, itu bukan musibah. Kalaulah engkau tahu, kata Allah,
apa yang ada di balik musibah itu. Seandainya ku berikan nikmat dunia kepadamu dengan musibah di dunia, maka pastilah engkau memilih nikmat dunia. Padahal kalau engkau tahu nikmat yang ada di dalam musibah, maka pasti kamu memilih musibah. Karena musibah ini adalah salah satu jalan yang tidak mengandung akal dan nafsu, dan bermakna berlipat ganda. Contohnya, satu contoh saya kasih tahu, satu contoh aja. Kalau kamu sakit dan kamu merasa menderita sakit, ini sudah salah kamu memaknai cara bertuhan kepada Allah. Dan kalau kamu ingin tidak mau mendengar Allah mengalami sakit, maka kamu akan meminta sakit itu demi melindungi derajat ketuhanan Allah dari hadas penyakit. Itu orang bertuhan. Bukan sakit itu musibah, tapi sakit ini adalah salah satu jalan beribadah yang langsung kepada Allah. Alhamdulillah, amin. Katakan demikian. Jangan hanya menerima sesuatu, alhamdulillah, amin. Padahal yang kamu terima dengan alhamdulillah, amin, melain sakit itu adalah ujian. Tetapi hubungan langsung dengan Allah adalah sakit. Bagi yang mengalami, maka dia sudah menjadi perhatian Allah. Bukan kita meminta sakit, tapi orang yang tidak sakit, orang dalam lindungan. Tetapi orang yang sakit, orang yang dalam kecintaan Allah. Insya Allah. Waktu dan kesempatan ini menyatakan dan memberikan suatu kesimpulan. Jangan kembali kepada yang satu, tapi kembalilah menjadi satu. Insya Allah. Inna lillahi. Aman. Al-aman lillahi rabbil alamin. Apa aman? Syiratul ladzina an'amta. Singkirkanlah sifat kemanusiaanmu dan dirikanlah kemanusiaanku pada dirimu. Insyaallah. Sirat, tersirat, lazi adalah diri, na'aku an adalah batin, am terlihat, ta'ala bersifat Tuhan, ihim berbentuk diri. Ini hakikat dari ayat. Fatihatun nasyun, kandungan sir al-fatihah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang sudah mengerti, saya hanya mengingatkan saja biar tidak lupa. Tapi kalau belum memahami, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri dan belajar kembali dengan baik, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ingat, pernah Allah mengkalamkan dalam satu hadis, wahai Muhammad, kalau dilihat sekarang, seandainya aku berdiri di ketuhananku tanpa kasih sayang, maka tidak bersisa umatmu satupun. Inilah melencengnya target ketuhanan pada diri umat Muhammad. Karena itu adalah perjalanan Tuhan. Islam adalah kodrat, bukan sembahan. Ingat, belum dapat kajian kodrat dan iradat berwujud ilmu, tidak akan tahu kamu Tuhan itu siapa dan kamu siapa, jamaah dan para hadirin. Sebagai guru mursyid saya hanya mengingatkan, jangan buang-buang waktu soal ketuhanan. Kasihan keluarga, bapaknya sampai saat ini belum nyata Tuhannya. Belum pernah dia mengangkat takbir, tapi 5 waktu dia angkat tangan. Beda dia mengangkat takbir dalam 5 waktu dan mengangkat tangan. Sementara dia belum bisa mengangkat takbir. Apa takbir yang mau diangkat? Apa terjadi dalam takbir? Yang tahu hanya angkat tangan. Bagaimana bisa selamatnya keluarga, anak dan istri, suami dan macam-macam, kalau
uluhiyahnya belum bertuhan. Man rabbuka, ini akan selalu mengintai. Alhamdulillah. Bagi para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan wawasan dan ilmu tentang ketuhanan tauhid, terhadap ketuhanan dan keakuannya, tauhidin dan tauhudun, silakan mencari aplikasi Buya Pasaman Timur di Play Store Anda dan isilah data sesuai KTP dan segala bentuk pendaftarannya, maka akan kita layani. Kita sama-sama belajar seminggu sekali dalam grup pengajian yang telah terbentuk dari dalam negeri dan sampai ke luar negeri, sampai kepada mancanegara. Insya Allah, Allah Rabbil Alamin, Dia Tuhan dari sekalian alam, tidak aneh dimanapun umat itu berada, di situ ada Dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Insyaallah. Alhamdulillah, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.